Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini Tuhan kembali datang ke hadirat Engkau, mengucap syukur atas segala penyertaan Engkau sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk memuji menyembah mengagungkan nama Engkau, terlebih untuk menyatakan kebenaran firman. Mari Tuhan Kau akan urapi kami, biar hikmat-Mu yang senantiasa memimpin kami semakin hari boleh semakin dekat pada Engkau. Terima kasih Bapa, kami undang kehadiran Engkau di tengah-tengah dalam ibadah saat sore hari ini. Kami mulai ibadah saat sore hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terindah kepada Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang mulia. Yang
kami dari awal sampai pertengahannya, dan bila setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati Tuhan dan nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan sudah berbagian di dalam perjalanan kudus pada malam hari ini juga akan mau memberkatinya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan baca kebenaran firman-Mu, rapikan semua urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang dulu. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Kita masih akan terus periksa di dalam kitab Wahyu. Ya, kita akan membaca Wahyu pasal pertama di ayat yang ketiga. Wahyu pasal pertama di ayat yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat ini luar biasa, dikatakan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sudah perhatikan di dalam PowerPoint yang saya tulis, dikatakan ada 3 bagian yang akan kita periksa pada malam hari ini. Dikatakan kita ini adalah orang yang berbahagia apabila kita di dalam ayat yang ketiga tadi membacakan apa yang dibaca, firman Allah. Kita membaca firman untuk orang lain. Dikatakan kita ini orang yang paling berbahagia. Saya renungkan ayat ini, Tuhan, kok dikatakan berbahagia, kenapa saya membacakan, saya melayani kok. Ya, saudara, nanti kita akan periksa supaya kita ini boleh mengerti akan artinya sebuah pelayanan. Membaca ayat, ya, bukan pada waktu hanya khotbah, pemimpin pujian, itu sebenarnya kita semua sedang membaca ayat, membaca firman. Hanya kalau di dalam puji-pujian BL Singer itu dia mengikuti iramanya, ya, mengikuti iramanya musik. Nadanya sudah diikuti, dia pakai nada dasar yang sudah disepakati. Berarti kan? Ya. Kalau saya berkhotbah, saya ada lagunya kan? Ada, tapi nadanya tidak mungkin akan bisa dicari. Ya, sama-sama membaca, sama-sama membacakan firman. Coba mari kita akan merenungkan pelayanan itu anugerah. Perkataan anugerah itu berarti kita tidak punya apa-apa, kita diberi. Maka kalau kita tidak bisa menghargai anugerah pemberian Allah di dalam kehidupan kita dalam bidang pelayanan, saudara, kita ini maaf orang yang paling bodoh. Karena tidak semua orang diberikan anugerah. Ya, pelayanan ini tidak sembarangan. Ini anugerah, ini pemberian. Ya, maka berbahagialah kita semua yang bisa pelayanan di belakang ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik. Maka saya gemborkan pemain musik ikut nyanyi. Sama-sama
akan membacakan firman untuk kita semua. Saudara, mari kita mulai memahami, dan ternyata berbahagialah mereka yang membacakan, ya, yang menyampaikan firman. Ada sesuatu yang luar biasa, saudara, di dalam penyampaian firman, membacakan firman. Ya, sebenarnya kalau kita ingin membaca firman tanpa saya jabarkan, tanpa saya jelaskan, sebenarnya firman ini sudah berbicara kepada kita langsung. Hanya seringkali kita ini di dalam kita mendengar firman, kita acuh tak acuh. Ya, nanti ada 3 bagian yang akan kita periksa, yaitu membaca, mendengar, dan menuruti. Sekarang tentang membaca. Jadi kita akan mulai masuk di dalam poin yang pertama, yaitu kita akan membaca di dalam Ulangan. Ulangan 31. Ulangan 31 di ayat 11, 12 dan 13. Ulangan 31 ayat 11, 12 dan 13. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki. Ternyata membacakan firman, membacakan Taurat itu tugas. Dan ternyata saudara, di dalam kita menyampaikan berita, membacakan firman itu sangat bermanfaat. Perhatikan dengan seksama, ya. Dikatakan di ayat yang ke-11, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh Israel. Ayat 12, seluruh bangsa berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ternyata anak-anak pun harus mendengar firman. Maka ada orang tua yang punya prinsip, anak-anak belum mengerti, biarkan mereka bermain. Saudara, itu ternyata salah. Karena Allah memerintahkan, ya, kepada hambanya untuk membacakan ini Taurat di depan seluruh laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Makanya anak-anak sekolah minggu pun harus mendengar firman, ya. Laki-laki, perempuan, baik yang kecil, anak remaja sampai dewasa pun harus mendengar. Nah, itu tugas kita untuk menyampaikan, untuk membacakan. Saudara, tentu ada tujuannya dikatakan situ, supaya ayat 12 bagian B, mereka mendengarnya dan belajar akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sudah perhatikan dengan sesama, di situ dikatakan supaya mereka mendengarnya dan belajar akan Tuhan Allah. Jangan dibedakan dulu.
berperbedaan sesama. Ya. Supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan. Perkataan takut akan Tuhan di dalam bahasa yang lain dikatakan supaya mereka percaya. Sebab itu kita perempuan mengatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman. Maka kalau kita ini beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, ya, cara kita mendengar tidak serius, mainan, maka nggak mengherankan iman kita tidak bisa muncul, iman kita tidak bisa keluar, artinya kita tidak memiliki iman yang kuat. Kita perhatikan dengan sesat. Karena firman inilah yang akan membuat kita ini kokoh, iman kita kuat dan kuat. Sudah, mari kita mau belajar di dalam beribadah itu beda. Ya, kita mau serius. Ya, siapapun yang menyampaikan, tidak peduli siapapun, itu firman. Untuk siapa? Untuk kita. Didengar, disimpan di otak kita, supaya firman yang ada di otak kita ini yang akan mempengaruhi perasaan kita. Kalau perasaan kita dipengaruhi dengan firman, maka perasaan itu yang akan memerintahkan supaya melakukan sesuatu. Saudara perhatikan. Seperti kalau firman itu yang memerintahkan kita, yang menggerakkan kita, tentunya yang dilakukan itu kebenaran. Kita mulai dibukakan pengertian, kita mulai dibukakan pola pikir kita, supaya kita memahami betapa pentingnya firman itu bagi kehidupan orang percaya. Maka kenapa dalam satu persekutuan apapun ini firman perlu disampaikan untuk didengarkan. Kenapa? Dalam kondisi yang demikian ini, saudara, banyak tekanan-tekanan mulai dari kesehatan, dari ekonomi, apapun dalam lingkungan itu yang membuat iman kita ini menjadi iman yang lemah. Nah, sebab itu iman kita mesti dikuatkan dengan apa? Dengan firman. Ayo kita mulai lebih serius di dalam kita beribadah. Sebenarnya kita tidak main-main. Bukan saja takut akan Tuhan Allahmu, terlebih mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, saudara, kalau kita ini mengerti manfaatnya, fungsinya firman di dalam kehidupan ini, cara kita mendengar, caranya kita membaca mesti beda. Terlebih nanti kita pada bagian terakhir akan ada satu ayat mengatakan kalau kita ini dari Allah, kita mau tidak mau akan mendengar. Saya sampaikan dalam khotbah saya hari Minggu, ya. Mau tidak mau, hidup kudus harus kita miliki supaya masuk surga. Untuk memiliki hidup kudus, hidup benar, tanpa kita memiliki kebenaran, nggak mungkin kita akan bisa melakukan. Untuk memiliki kebenaran ini, kita mesti mendengar kebenaran. Kebenaran itu disimpan dalam otak kita, kebenaran itu yang mempengaruhi perasaan kita, kebenaran itu yang akan memerintahkan kita melakukan kebenaran. Nah, yang dikatakan benar dan kudus itu kalau melakukan kebenaran. Sudah bisa paham? Maka hidup kudus, hidup benar itu bukan hanya berdoa, bukan dia tidak mau berkumpul
dengan orang-orang. Yang benar itu melakukan. Mari kita tangkap dan kita mulai memahami. Maka kalau saudaranya hanya berdoa, berdiam diri, engkau tidak mau berkumpul dengan orang lain mengatakan, aku kepengen hidup kudus dan benar, sebab itu aku tidak mau berkumpul dengan orang lain, aku tak diri. Itu awal, langkah pertama untuk hidup benar. Tapi belum dikatakan benar. Dikatakan benar sekali lagi kalau kita ini sudah melakukan kebenaran. Maka betapa pentingnya firman kebenaran ini perlu disampaikan di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan berbagi antara yang membaca? Tentunya yang membaca itu juga mendengar. Saya belum menyampaikan ini, saya sudah membaca dulu. Tuhan, terima kasih. Ternyata orang yang melayani itu dikatakan orang yang berbagi. Kenapa? Kesempatan kita ini melakukan perintah. Maka kalau kita ingin melayani, melakukan perintah, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh, tidak main-main. Saudara, pelayanan sekali lagi itu anugerah. Apapun yang kita kerjakan malam hari ini, itu pemberian Allah yang mesti kita lakukan. Sebab itu adalah orang yang membacakan firman, membacakan Torah Tuhan, dikatakan orang yang berbanyak apa? Mereka memakai kesempatan untuk melayani. Sebab itu kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani, saudara, jangan jual mahal. Ngerti artinya jual mahal? Tak apa. Engkau jual mahal. Anugerah yang diberikan kepada kita. Ayo kita bagi. Siapapun, ayo. Layani. Saudara, mari kita mulai semakin hari semakin mengerti kita dibawa oleh Allah kepada satu kesempurnaan, dan apa yang kita dengar mari kita lakukan. Ya, berbahagialah mereka yang membacakan. Pada bagian kedua, ya, dengan kita mendengar, membacakan itu ternyata supaya orang lain boleh percaya kepada Allah. Mendengarkan pada bagian kedua, ya. Pada bagian kedua kita akan langsung buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal 15 di ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ternyata pada waktu kita beribadah, perhatikan, kita mendengarkan firman dengan serius, itu yang berkenan kepada Allah. Coba kalian menanya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nilainya engkau duduk manis mendengarkan pemberitaan firman. Dikatakan itu mendengarkan lebih baik, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Maka pada waktu kita beribadah mendengarkan firman Tuhan, ayo mulai telinga ini dipasang untuk konsentrasi mendengar. Ya, saya berharap di tempat itu tidak ada yang mainan HP, ada yang mainan game, ada yang beri alarm Facebook. Engkau tidak serius. Walaupun kau sudah pelayanan mimbar, ya, pelayan mimbar, ternyata dengan kau duduk
bawah, mendengarkan firman, itu yang berkenan. Dan sebab itu ini menjadi catatan bagi kehidupan kita. Jangan kita punya pemikiran dengan kita sudah pelayanan mimbar, kita punya rohani yang lebih tinggi daripada yang dulu di bawah. Nol. Berarti yang sampai sekarang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nilai yang tertinggi di waktu kita mendengarkan. Maka kalau dalam kita beribadah, saudara, maaf ya Pak, buka semua supaya kita ini akan mengerti keberadaan kita. Nilai yang sudah kita berikan kepada Tuhan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Dengan kita berkacakan firman. Sudah pelayanan mimbar, mesti segera cepat duduk di bawah untuk mendengar. Jangan ada sibuk keluar ke sana, ada sibuk putar-putar, baru firman Tuhan setengah jam baru mendengar. Ini kalau ukur. Saya waktu membaca ini juga cukup merinding. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Korban sembelihan, korban lemak, kira-kira dengan mendengarkan firman Tuhan itu mana yang tinggi? Dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba-domba. Tanyanya dengan kita mendengarkan firman itu nilainya tinggi. Maka di dalam Injil Markus, waktu Marta melayani Yesus, dia ngomong, Tuhan, dalam bahasa saya yang sangat sederhana, bawa salah untuk Tuhan. Maria pun bantu saya nyiapkan makanan. Tuhan ngomong, Marta, Marta, engkau sibuk. Tapi Maria mengambil bagian yang luar biasa. Dengan mendengar. Ini catatan bagi kita para pelayan Tuhan. Siapapun posisi, waktu mendengar firman itu, nilai di hadapan Tuhan sangat tinggi. Luar biasa. Kita bersyukur dibukakan ini, maka dikatakan berbahagia mereka yang membacakan dan yang mendengar. Kenapa? Ternyata pada waktu kita mendengar itu nilainya sangat berkenan kepada Allah. Sudah bisa bayangkan kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, engkau pulang pasti diberkati sama Tuhan. Ini pengertian saudara dibukakan kepada kita. Ayo kita mengambil yang terbaik. Sehingga Pak, engkau datang, engkau tidak seperti engkau pulang. Beda. Kenapa? Diberkati. Tidak usah minta berkat, kita diberkati. Ternyata seluruh persembahan yang kita lakukan di belakang mimbar apapun bentuknya persembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan itu, engkau mendengar apa yang disampaikan Tuhan melalui itu. Kita bersyukur ya, malam hari ini kita dibukakan seperti orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ini kasihan. Ternyata dengan kita duduk manis mendengar firman, itulah melayani. Maka dalam Roma pasal 12 ayat 1, ibadah yang sejati. Coba nanti ditanya. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tertuju kepada Tuhan saja apa enggak? Atau yang lain? Yang
kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya ibadah yang benar di mana kita mendengar seluruh tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita tertuju kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Yesus. Maka orang yang mendengar itu harus konsentrasi. Coba Pak, tidak terganggu. Tapi kadang-kadang saya juga cukup heran dan bin ajaib itu. Waktu mendengarkan firman, iso guyonan, iso ngomong. Loh, ini belum ibadah loh. Ibadah yang benar itu kalau mempersembahkan tubuh kita. Artinya Pak, pikiran kita, perasaan kita, mata kita, telinga kita terfokus waktu ibadah. Itu ibadah yang sejati. Maka kalau ibadah masih main-main, engkau belum ibadah loh. Ya, nah kalau kita ini belum dikatakan ibadah, nah untuk apa datang ke tempat ini? Maka gereja itu kalau kita berada itu waktu yang terbaik untuk kita belajar ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan luar biasa. Poin-poin yang kedua di dalam Amsal pasal 15 ayat 32. Amsal pasal 15 ayat 32 dikatakan demikian. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Mendengar firman itu kita menjadi orang yang pandai. Pandai apa? Pandai untuk melakukan kebenaran, pandai meninggalkan perbuatan dosa. Karena kalau firman itu isinya hanya perintah dan larangan. Kudus dipakai, dosa dibuang. Maka firman itu berfungsi untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan mendidik di dalam kebenaran. Maka orang yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh dikatakan memperoleh akal budi, menjadi pandai. Ya, saudara, maka orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, dosa tetap dosa. Kenapa? Mereka tidak mendengar, mereka tidak mengerti. Oh, ini dosa buang, oh ini kebenaran dipakai. Saudara, mari kita mulai semakin mengerti dan mengerti sehingga di dalam setiap langkah kita ini benar-benar dipimpin dengan firman. Dituntut siapa? Kita boleh menjadi orang yang pandai. Yang ketiga dalam Yohanes pasal 8 ayat 47. Yohanes pasal 8 ayat 47. Baca sama-sama yuk. Yohanes pasal 8 ayat 47, 1, 2, 3. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini teguran. Kalau kita ini berasal dari Allah, artinya pilihan Allah, dan kita pasti masuk surga, mesti mendengar firman. Jadi dengan tegas yang tidak mendengar karena bukan dari Allah. Dengan dijabarkan lebih panjang lagi, kalau kita ini mau masuk surga, mesti mendengar firman. Dengan kita mendengar firman ini, saudara, kita sudah punya tujuan yang jelas masuk sana. Maka orang yang tidak mencintai firman, dengan jelas dikatakan, kamu tidak berasal dari Allah. Dengan bahasa sangat kasar, kita belum percaya. Sebab orang yang percaya kepada Allah, perkataan arti percaya di dalamnya itu
mendengar firman dan melakukan. Seperti kalau saudara datang ke dokter, karena saudara percaya kepada dokter itu, ya saudara sampaikan keluhanmu, dokter ngomong, ini tak kasih obat, ya ada 3 macam, semua diminum 3 kali sehari. Larangannya makanan ini harus dilakukan. Karena kita percaya kepada dokter dan dokter itu pasti bisa menyembuhkan kita dengan obat tadi, maka saudara perlu nuruti. Tidak makan ini, tidak makan ini, tidak makan ini, obatnya diminum. Kalau kita ini percaya kepada omongannya dokter, kita mesti sembuh. Kenapa nggak sembuh? Dan seorang itu kan pernah melakukan, diberi ngomong sehari 1 obat. Karena obatnya terlalu mahal, ibu ini obatnya diparuh. Jadi sehari begini 1, diminum separuh. Bisa sembuh? Nggak bisa. Berarti dia tidak percaya, makanya dia tidak sembuh. Kita ini saudara, semua percaya kepada Allah, mendengar firman dan bisa dilakukan. Orang yang mendengar dan melakukan pasti masuk surga. Mari kita mau belajar mengerti, mendengar dan melakukan. Ya, mari kita mulai belajar dulu, mulai belajar mendengar dulu. Karena tidak sembarangan loh ya, orang bisa konsentrasi mendengar. Tapi memang saya tahu kalau kita ini mendengarkan firman itu ngantuk pasti. Betul? Ada yang pernah mengikuti ibadah online bisa 2 jam, 3 jam? Saya pernah ikuti Zoom, itu hampir 3 jam. Wah saudara, itu betul-betul perjuangan. Saya pergi bawa air minum, saya pergi bawa camilan, sebab nggak ngantuk. Karena kalau itu putus, itu material. Sehingga dalam waktu 3 jam melihat itu Zoom, saudara, ya, konsentrasi. Itu perlu perjuangan. Mendengar firman, muncul iman, timbul iman, itu masuk surga. Hari-hari ini coba kita mau koreksi, sebenarnya lebih banyak mendengar firman atau mendengar berita. Sehari kita dulu, saya mendapat laporan daerah Jember sana, Banyuwangi, banjir, longsor. Karena tugas saya yang pantau melalui dan saya instruksi melalui WA. Apa yang dilakukan? Hati-hati. Belum selesai, dilapori Pacitan, daerah Loro sana, banjir. Mendengar, ya. Terus saya berpikir, hati-hati daerah Madiun dan sekitar. Mendengar ini, begitu mendengar, ini cukup gelisah saya. Kenapa? Ini menjadi tugas saya memantau daerah Jawa Timur. Ya. Ternyata kalau berita itu berjalan, membuat hidup ini tidak tenang. Tapi kalau membaca firman, yang lebih dominan mempengaruhi hidup kita, itu firman atau berita dulu. Tadi saya ngomong sama Bu Yusuf soal Desember pertengahan. Kehendak Tuhan yang jadi. Karena kondisinya semakin memburuk. Ya, kita berharap tidak terjadi di Indonesia. Jika kita nanti semua bisa Natal. Ya. Kenapa? Mendengar berita. Tapi saya punya pikiran begini. Kehendak Tuhan jadi itu. Kita hanya merencanakan, tetapi kehendak Tuhan jadi. Ya. Saudara,
Mari berita apa yang banyak kita dengar, itu yang akan mempengaruhi perasaan kita. Ya, mempengaruhi perasaan kita. Ayo, kita mulai dengan belajar mendengar ini yang sangat menentukan langkah yang akan kita lakukan. Sebab tidak hanya cukup mendengar, tetapi teman-teman melakukan. Ya, pada poinnya ketika melakukan, saya tulis dalam Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7, di ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Ternyata orang yang mendengar firman dan melakukan dikatakan orang yang bijaksana, orang yang pandai. Sebab itu kalau orang yang pandai, banyak tantangan yang datang dalam hidupnya, dia kokoh, dia kuat. Kenapa? Tahu caranya. Mendengar firman dan dilakukan. Apapun tantangan hidup, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita akan kokoh, kita tidak lupa. Tenang. Ya, tak kasih kesaksian. Selama 3 bulan ini, saya dengan koordinator agak sedikit kurang pas. Karena beda prinsip, ya, sampai akhirnya pada suatu titik saya ditegur sama Tuhan, ngalau. Wah saudara, saya punya prinsip yang sangat kuat, tetapi Tuhan ngomong ngalau, menang. Itu saya perlu beberapa hari untuk merenungkan, tak naikkan, tak turunkan, tak naikkan, tak turunkan, tak pikir. Ya, pada satu titik yang sangat ditekankan, aku ngomong, yes, good. Walaupun itu tidak masuk akal bagi pikiran saya, tapi sambil nurut apa katanya itu, saya lakukan. Klik, masa. Sehari tadi saya ditelepon. Ini yang siap. Saya berkata siap. Yang dulunya agak sedikit renggang, sekarang beberapa menit dia. Kenapa? Nurut firman. Kuat. Apapun yang dikatakan firman itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Ya, dan itu tidak hanya merambat antara saya dengan koordinator, tetapi seluruh saya punya anak buah ikut. Dampaknya apa? Luar biasa. Nurut firman, melakukan firman, kita kokoh, kita kuat. Memang bagi daging itu menyakitkan, tapi tidak apa-apa. Semua menjadi baik karena kita melakukan firman. Maka dikatakan berbahagia yang membacakan, mendengar dan menuruti firman. Kenapa? Kebahagiaan itu kita dapatkan. Kenapa? Nurut firman. Ya, makanya prinsipnya Paulus dalam Galatia, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kristus itu memimpin kebenaran, tapi dia ngomong enggak. Tapi kalau orang harus jangan berbagi. Saudara, mari kita mulai memakai iman kita tertuju kepada Tuhan.
Sebab itu dengan mendengar firman, itulah kekuatan kita, itulah kemampuan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 13 mulai. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Bertekunlah dalam membaca. Ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang dasar. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu apa? Membaca, mendengar dan melakukan. Tujuannya apa? Karena dengan berbuat demikian, ayat 16, engkau akan menyelamatkan dirimu, diri kita, dan semua orang yang mendengar. Ternyata dengan kita membaca firman, kita mendengar firman dan melakukan, saudara, ada tujuan daripada Allah, supaya kita berkenan kepada Allah dan kita selamat masuk di dalam kerajaan Allah. Coba Tuhan, yang belum pernah membaca firman, ayo mulai membaca. Yang belum pernah mendengarkan firman, ayo mendengar. Yang belum pernah melakukan firman, ayo melakukan. Itu disampaikan dalam Mari pasal pertama 3 ayat 3. Berbahagia. Siapa? Hidup kita ini berbahagia dengan apa? Membaca, mendengar, dan melakukan firman. Ayo tangkap pengajaran firman pada malam hari ini, sehingga apa? Hidup kita ini mengerti. Ternyata bahagia itu kuncinya di tangan kita. Mau bahagia, membaca. Mau bahagia, mendengar firman. Mau bahagia, melakukan firman. Dengan 3 poin ini, ayo kita akan belajar bersama-sama. Dengan demikian, hidup kita semua bahagia di bumi dan bahagia di dalam surga. Amin. Tuhan memberkati. Ayo sama-sama kita akan berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Hamba mengucap syukur Tuhan buat penyingkapan firman pada malam hari ini, yang boleh membuka pola pikir kami yang selama ini kami tidak mengerti. Dengan penyingkapan firman-Mu Tuhan, ajari untuk kami memahami, untuk kami membacakan firman, mendengarkan firman, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, beri kekuatan kemampuan kepada kami semua untuk kami menangkap kebenaran firman pada malam hari ini, sehingga kami mau belajar untuk membacakan, mendengar, dan melakukan firman dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bila dengan pengajaran firman-Mu kami boleh menangkap, itulah kebahagiaan dalam kehidupan kami, kalau kami boleh mendengar, dan kami membaca, dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, bila dengan pengajaran firman pada malam hari ini kami akan tetap semangat di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tolong memberkati setiap kekasihku yang datang pada malam hari. Engkau tolong memberkati satu persatu, apa yang dibutuhkannya tolong Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, banyak bencana yang dialami oleh bangsa kami. Tuhan akan tolong memberkati. Tuhan lindungi, Tuhan berkati bangsa kami. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat menjara kontrol, memberkati dengan hikmat kemampuan daripada Tuhan boleh memimpin bangsa kami dan bangsa Indonesia dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Sedang mengalami kebencanaan seperti di daerah Jember,
Pacitan dan sekitarnya. Tuhan tolong Bapak, Tuhan melindungi menjaga anak-anak Tuhan, diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, maupun yang ada di NTT dan di NTB, Tuhan tolong memberkati. Terima kasih Bapak, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar makan pulang, bila pasukan malaikat Tuhan menyertai kehidupan kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.